Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi kembali lagi di hari Minggu ya, dimana kita akan membahas tentang flash news. Kita akan ulas berita-berita menarik yang bisa berpengaruh untuk pergerakan saham minggu depan. Jadi untuk Smart Investor semua yang mungkin ketinggalan berita di minggu lalu, ini harusnya bisa jadi solusi, karena di sini saya akan rekap berita dengan singkat, jelas, dan gak buang-buang waktu. Jadi langsung aja. Yang pertama, kita akan bahas tentang indeksnya terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui ya, minggu lalu indeks ini ya masih mencoba bertahan di atas support neckline-nya yang warna biru ini, dan memang harusnya ini jangan sampai ditembus, karena kalau ini ditembus ada kemungkinan pola double top terbentuk, yang itu menunjukkan kemungkinan ada ya penurunan lebih dalam lagi setelah 6.500 ini. Jadi semoga bertahan ya di minggu depan. Nah, kemudian kita akan coba lihat sekarang selera asing gimana sih di bursa kita selama 1 minggu kemarin. Jadi kalau kita lihat di regular market, asing selama 1 minggu kemarin itu jualan sekitar 2,75 T. Jadi lumayan banyak ya. Ini salah satunya juga pada saat panic selling kemarin ada virus corona varian baru. Nah, ini jualannya cukup banyak. Nah, sekarang kita akan coba ulas detail per detailnya apa yang dibeli dan dijual asing itu sendiri, apa saja sahamnya. Langsung aja, yang dibeli oleh asing selama 1 minggu kemarin di pasar reguler itu yang pertama adalah Telkom, kemudian ada Bank, terus kemudian ada BEPS, ITMG, sama BVIN. Ini pasar reguler ya. Yang dijual asing ada Astra, Bank Mandiri, BBRI, SMGR, dan Bukalapak. Itu adalah 5 saham yang dijual asing. Nah, sekarang kita akan coba ke berita emiten-emitennya. Nah, ini kebetulan ada berita dari Kontan yang menurut saya cukup menarik yang bisa dilihat bareng-bareng ya. Ini adalah rekap pertumbuhan kinerja emiten BUMN per September 2021. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat yang pertumbuhan laba bersihnya paling tinggi itu ada Antam, kemudian juga Jasa Marga, Pegas, ini PTBA juga, ini pertumbuhannya sangat tinggi-tinggi. Ini adalah BUMN ya, cuma ada beberapa yang tinggi juga seperti PTPP. Ini tinggi karena memang tahun lalu jelek banget kinerjanya. Jadi ketika sekarang naik itu langsung kelihatannya tinggi banget. Nah, sebaliknya contohnya seperti Telkom ini ya. Telkom ini kelihatannya cuma kecil banget pertumbuhannya, laba bersihnya cuma 13%-an. Tapi karena memang tahun lalu dia juga naik juga di saat saham-saham itu pada ngedrop laba bersihnya pada saat corona, Telkom nggak ngedrop. Jadi ini kelihatan kecil. Nah, ini juga termasuk banking seperti BNI, BRI, BTN. Nah, ini juga termasuk yang tahun lalu itu agak ngedrop laba bersihnya, sehingga tahun ini kelihatan lebih tinggi untuk pertumbuhan laba bersihnya. Jadi teman-teman kalau melihat ini jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, tapi dicek dulu tahun lalu juga seperti apa kinerjanya, laba bersihnya seperti apa gitu. Nah, teman-teman lihat aja nih ya, ini kira-kira sudah terlihat jelas. Berikutnya ini adalah dari Grup Salim. Jadi ada Indofood yang mencatatkan laba bersih tumbuh 44% per kuartal 3 2021. Dan ini nggak hanya di Indofood aja, di ICBP juga seperti itu. Laba bersih Indofood CBP Q3 2021 meningkat 25% menjadi 4,97 triliun. Jadi Indofood dan ICBP ini ya bisa dilirik mungkin ya, yang belum invest di sini mungkin bisa dilirik. Nah, kemudian berikutnya ini buat teman-teman semua yang masih bingung kira-kira nasib emiten rokok seperti apa. Jadi kalau misalnya kita menunggu berita cukai ya, itu kan belum muncul ya fixnya seperti apa. Nah, ini ada berita yang selain dari cukainya, ini yang menurut saya cukup menarik, yaitu Sampurna itu rogoh sekitar 2 triliun untuk bangun pabrik rokok bebas asap. Jadi rokok bebas asap ini apa? Ini adalah IQOS ya, dengan merek HEETS. Mungkin ada yang belum mengerti IQOS itu seperti apa, jadi yang mungkin bukan perokok juga. IQOS itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini rokoknya itu nggak ngeluarin asap di bagian rokoknya. Jadi pokoknya intinya asapnya itu diminimalisir seminim mungkin. Jadi ini ibaratnya kalau di headphone, IQOS ini adalah iPhone-nya lah, terobosannya lah di emiten rokok. Nah, ini mungkin berita segar ya. Jadi kita yang mungkin membayangkan rokok ini mau dibawa kemana, ini adalah salah satunya. Nanti pergerakan rokok ke depan itu perkembangannya industrinya seperti apa gitu. Nah, langsung kita kemudian masuk ke berita yang ada di global. Jadi seperti yang kita ketahui ya, global ini rame-ramenya adalah tentang Omicron. Omicron sudah mulai masuk ke Malaysia, bahkan katanya datang ke Malaysia itu sebelum ke Afrika Selatan. Jadi Omicron ini sudah ada di Malaysia ya, kemungkinan besar juga ada di Indonesia, tapi kita nggak tahu aja.
Nah, intinya apa sih Omicron ini? Intinya gini, jadi kalau secara lebih berbahaya atau tidak itu belum bisa dipastikan ya. Jadi menyebutkan varian Omicron ini menimbulkan gejala yang masih relatif ringan. Cuma memang kecepatan penularannya itu cepat banget. Jadi kalau misalnya Delta itu butuh sekitar 100 hari, ya ini kira-kira butuh cuma belasan hari aja gitu. Nah, ini adalah untuk penjabaran dari Omicron ini. Sekarang ini kayaknya memang tergantung banget dengan berita Omicron ini. Kalau memang ini nanti nggak terlalu mengkhawatirkan, bursa saham pasti lanjut naik lagi window dressing ya. Tapi kalau mengkhawatirkan, ya kita pantau dulu lah intinya gitu. Kemudian kita ngomongin sekarang tentang minyak. Ya, minyak kita lihat ini sedang berada di trendline-nya. Ini ya trendline di sini. Nah, ini di trendline-nya. Ini bisa ngedrop kalau misalnya ini dilewati, ini bisa ngedrop lebih dalam lagi. Ini juga untuk Brent juga sama, minyak Brent. Gold masih di dalam triangle-nya. Kemudian untuk batu bara masih di level 150-an. Natural gas lanjut ya, ini udah uptrend-nya sudah terjebol. Kemudian kita bisa lihat juga dari untuk CPO ini juga sudah sepertinya mau buat topping ya, ini lanjut koreksi. Kemudian juga dari nikel masih stabil. Dan kemudian untuk dari kripto sendiri kita bisa lihat ini masih bertahan di level 56 ribuan ya untuk Bitcoinnya sendiri. Itu aja episode kali ini, semoga bermanfaat. Karena hidup harus seimbang, tetap jaga, tetap santai.